Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dari kelas Akuntansi Syariah 4B. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing pengantar. Nah, sebelum memasuki video pembahasan, kami ingin perkenalan terlebih dahulu. Saya Sylvia Rosida Tumala, NIM 1952221. Saya Alesia Nur Asita, NIM 195221056. Saya Asmitran Diastuti, NIM 195221066. Perkenalkan, saya Dewi Arianti, NIM 195221073. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing bagian pengantar. Di dalamnya terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Proses produksi yang terjadi di perusahaan manufaktur dapat dilakukan melalui beberapa departemen, dan setiap departemen tersebut melakukan kegiatan operasional tertentu untuk menyelesaikan produk. Produk jadi yang dihasilkan oleh departemen tertentu menjadi bahan di departemen berikutnya dan seterusnya sampai unit-unit produk tersebut akhirnya selesai diproses dan ditransfer ke gudang produk jadi. Adapun pengertian dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yaitu sistem yang mengakumulasikan biaya produksi yang dilakukan oleh departemen untuk periode tertentu, sehingga objek dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yaitu departemen. Berikut ini merupakan karakteristik dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama yaitu proses produksi bersifat kontinu dan massal, sehingga akan menghasilkan produk yang bersifat homogen dan standar. Yang kedua yaitu perhitungan total biaya maupun biaya per unit dilakukan di setiap akhir periode. Yang ketiga, biaya diakumulasikan per departemen dan biaya per unit untuk setiap departemen diperoleh dengan membagi antara total biaya di setiap departemen dengan jumlah unit produk yang dihasilkan di departemen tersebut. Yang keempat yaitu laporan biaya pokok produksi di setiap departemen merupakan laporan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengikhtisarkan, dan menghitung total biaya maupun biaya per unit untuk setiap departemen di akhir periode. Pembahasan selanjutnya yaitu aliran proses dalam produksi. Untuk proses produksi, unit-unit produk yang dapat mengalir dengan cara yang berbeda dalam pengerjaannya ataupun penyelesaiannya. Dalam aliran proses produksi terdapat 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran produk secara berurutan atau sequential product flow. Yang kedua yaitu aliran produk secara paralel atau parallel product flow. Yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif atau selective product flow. Yang pertama yaitu aliran produk secara berurutan atau sequential product flow. Pada aliran produk secara berurutan, semua produk diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama pula. Bahan diproses mulai dari departemen pertama dan mengalir melalui setiap departemen bagian yang ada di dalam departemen produksi tersebut. Terdapat kemungkinan juga penambahan bahan langsung dan bahan penolong di departemen berikutnya setelah departemen pertama. Contoh dari aliran produk secara berurutan yaitu pada industri sepatu yang dapat diproses melalui 3 departemen. Yang pertama yaitu departemen cutting, departemen sewing, dan departemen assembling.
Proses produksinya dimulai dari Departemen Cutting, yang dimana Departemen Cutting ini akan membebankan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah di Departemen Cutting selesai, lanjut ke Departemen Sewing. Departemen Sewing ini terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Apabila produk telah selesai diproses di Departemen Sewing, akan ditransfer ke Departemen Assembling atau assembling, yang dimana di departemen ini terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah selesai proses produksinya, akan masuk ke produk jadi, yang dimana produk tersebut akan dijual di pelanggan. Yang kedua yaitu aliran produk secara paralel atau parallel product flow. Pada aliran produk secara paralel, bagian-bagian tertentu dari tahapan pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan ke dalam suatu proses atau proses final untuk diselesaikan dan ditransfer menjadi produk jadi. Contoh dari aliran produk secara paralel yaitu pada industri mie instan, di mana antara mie dan bumbu-bumbunya dapat dilakukan secara bersamaan dan pada waktu yang sama pula. Untuk proses produksi mie instan dilakukan di dua departemen, yaitu pada Departemen Pencampuran atau Perencanaan dan Departemen Pengolahan, di mana untuk di Departemen Pencampuran bahan tersebut dapat dicampurkan, yaitu berupa tepung terigu, telur, mentega, dan bahan lainnya untuk ditambahkan dan dicampurkan. Untuk Departemen Perencanaan yaitu membebankan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Setelah di Departemen Pencampuran, masuklah ke Departemen Pengolahan, yang mana di departemen ini terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Di dalam waktu bersamaan pula, proses produksi untuk bumbu-bumbu minyak dilakukan menjadi dua departemen, yaitu Departemen Penggilingan dan Departemen Pengepakan. Untuk Departemen Penggilingan, di mana seluruh bahan merupakan bahan-bahan racikan yang ditambahkan dan diolah. Departemen Penggilingan ini membebankan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, setelah selesai diproses di Departemen Penggilingan, produk tersebut ditransfer di Departemen Pengepakan, yang mana di departemen ini terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah masing-masing proses produksi yang dilakukan secara bersamaan ini selesai, produk-produk tersebut kemudian ditransfer ke Departemen Pembungkusan untuk dikemas menjadi satu antara mie dan bumbu-bumbunya. Untuk Departemen Pembungkusan ini membebankan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Setelah selesai di Departemen Pembungkusan, maka akan menghasilkan produk jadi dan produk tersebut siap dijual ke pelanggan. Yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif atau selective product flow. Pada aliran produk secara selektif, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi, tergantung pada produk akhir seperti apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan menghasilkan produk akhir yang berbeda-beda. Contoh dari aliran produk selektif yaitu pada industri pengolahan daging, di mana seluruh proses produksinya akan dimulai pada Departemen
pemotongan. Untuk unit yang dihasilkan di Departemen Pemotongan akan dikelompokkan menjadi 3 bagian dan ditransfer ke 3 departemen yang berbeda. Yang pertama yaitu pada Departemen Pengepakan. Contohnya yaitu apabila produk akhir yang kita inginkan daging potong, maka setelah dari Departemen Pemotongan, daging tersebut ditransfer ke Departemen Pengepakan dan akan menghasilkan produk jadi. Yang kedua yaitu ditransferkan ke Departemen Penggilingan. Itu contohnya produk akhir yang diinginkan yaitu daging giling. Aliran yang ketiga yaitu aliran produk secara selektif atau selected product flow. Pada aliran produk secara selektif, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi, tergantung pada produk akhir seperti apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan menghasilkan produk akhir yang berbeda-beda. Contoh dari aliran produk secara selektif yaitu pada pengolahan daging, yang dimana seluruh proses produksi dimulai di Departemen Pemotongan. Untuk unit produk yang dihasilkan di Departemen Pemotongan selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 bagian dan ditransfer ke 3 departemen yang berbeda. Yang pertama yaitu pada Departemen Pengepakan. Misal produk akhir yang diinginkan yaitu daging potong. Setelah daging dari Departemen Pemotongan ditransfer ke Departemen Pengepakan dan akan menghasilkan produk jadi. Yang kedua yaitu pada unit produk ditransfer ke Departemen Penggilingan. Misal produk akhir yang diinginkan yaitu daging giling. Daging dari Departemen Pemotongan kemudian ditransfer ke Departemen Penggilingan. Setelah selesai di Departemen Penggilingan, kemudian ditransferkan ke Departemen Pengepakan dan menghasilkan produk jadi. Yang ketiga yaitu unit produknya ditransfer ke Departemen Perencanaan, di mana produk akhir yang diinginkan yaitu seperti daging burger ataupun sosis. Perencanaan setelah Departemen Pemotongan lanjutkan ke Departemen Pencampuran, yaitu mencampurkan daging dengan bumbu-bumbu atau bahan pembantunya. Setelah dari Departemen Perencanaan atau Pencampuran, masuklah ke Departemen Pengepakan. Setelah dari Departemen Pengepakan akan menghasilkan produk jadi, dan semua produk yang telah dibuat tersebut akan siap untuk dijual ke pelanggan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem akuntansi biaya pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Nah, konsep dasar yang digunakan dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan juga berlaku pada sistem perhitungan biaya berdasarkan proses ini. Penggunaan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses tidak mengubah sistem akumulasi biaya produksi. Nah, perbedaan yang mendasar dari sistem perhitungan biaya berdasarkan proses adalah bahwa biaya yang dapat ditelusuri ke departemen pemrosesan yang terkait, sehingga biaya yang muncul dapat dibebankan ke masing-masing departemen tersebut. Nah, biaya yang muncul terjadi di setiap departemen adalah biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, pada departemen kedua dan departemen berikutnya, biaya bahan berasal dari unit produk yang dihasilkan di departemen sebelumnya, dan kemungkinan akan terdapat penambahan biaya bahan dari departemen yang bersangkutan. Nah, untuk memberikan gambaran yang lengkap terkait proses produksi dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, saya akan menampilkan ilustrasi PT Dunia Keramik sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang pembuatan produk-produk berbahan dasar keramik.
seperti piring. Produk ini diproses melalui dua departemen. Yang pertama departemen pencampuran dan kedua departemen pencetakan. Nah, dalam tabel ini adalah informasi yang terkait dengan proses produksi selama bulan Januari 2011 di PT Dunia Keramik. Nah, kemudian ada akuntansi untuk bahan. Manajemen bahan itu perlu dilakukan karena perusahaan harus memberikan perhatian terkait frekuensi pembelian, kuantitas, dan lain-lain. Pembelian saham dimulai dari departemen pembelian dengan membuat pesanan pembelian yang dikirim ke pemasok. Bahan yang diterima pemasok kemudian disimpan di gudang setelah sebelumnya itu dilakukan proses verifikasi. Bahan yang dibeli itu harus memperhatikan kebutuhan bahan selama satu periode akuntansi dan kemudian dicatat di kartu persediaan bahan. Dalam satu kartu persediaan bahan itu digunakan untuk satu jenis bahan saja, yang mana pada gilirannya kartu-kartu ini dapat berfungsi sebagai buku pembantu persediaan bahan. Dalam sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, bukti permintaan bahan merupakan dokumen untuk membebankan biaya bahan pada departemen yang membutuhkan, sekaligus sebagai alat pengendalian bahan. Sementara penggunaan bahan dalam proses produksi oleh setiap departemen akan dibuatkan laporan penggunaan bahan sebagai dasar penyusunan laporan biaya pokok produksi. Nah, terkait penggunaan bahan tidak ada perbedaan antara bahan langsung dan bahan tidak langsung karena produk-produk yang dihasilkan itu sifatnya homogen dan standar, sehingga setiap satuan produk yang sama akan dibebani biaya bahan yang sama. Nah, berdasarkan informasi yang sebelumnya, pemakaian bahan selama bulan Januari 2011 di Departemen Pencampuran adalah sebesar Rp9.219.600. Nah, berikut adalah jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat penggunaan bahan di Departemen Pencampuran pada bulan Januari 2011. Di sini debitnya ada PDP BBB Departemen Pencampuran sebesar Rp9.219.600. Kemudian kreditnya ada persediaan bahan dengan jumlah yang sama yaitu Rp9.219.600. Keterangannya pemakaian bahan di Departemen Pencampuran. Kemudian ada akuntansi untuk tenaga kerja. Nah, terkait pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Produksi, ini tidak dibedakan antara biaya tenaga kerja langsung dengan biaya tenaga kerja tidak langsung. Karena seluruh biaya yang terkait dengan tenaga kerja yang muncul di Departemen Produksi itu diklasifikasikan sebagai biaya tenaga kerja karena produk itu yang dihasilkan perusahaan bersifat standar dan homogen. Nah, dalam hal ini berarti setiap unit produk yang dihasilkan itu ukurannya sama dan akan menanggung biaya tenaga kerja yang sama. Sementara biaya tenaga kerja yang terjadi di Departemen Jasa atau Departemen Pembantu diklasifikasikan sebagai BOP. Nah, berdasarkan informasi yang sebelumnya, pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pencampuran adalah sebesar Rp72.958.000 dan di Departemen Pencetakan sebesar Rp32.930.000. Nah, kemudian ini adalah ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pencampuran dan Pencetakan pada bulan Januari 2011. Debitnya ada PDP BTK Departemen Pencampuran sebesar Rp74.958.000. Kemudian ada lagi PDP BTK Departemen Pencetakan sebesar Rp32.930.000. Dan kreditnya ada biaya gaji dan upah sebesar Rp107.888.000. Kemudian keterangannya pembebanan tenaga kerja di Departemen Pencampuran dan Departemen Pencetakan.
Selanjutnya ada akuntansi untuk biaya overhead pabrik. Nah, BOP untuk sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan didefinisikan sebagai biaya selain biaya bahan atau biaya langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Sementara dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses, BOP adalah biaya-biaya selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik itu dibebankan ke dalam produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Biaya overhead pabrik yang dibebankan diperoleh dari perkalian antara tarif BOP dengan pembebanan aktual yang digunakan di setiap departemen bagian di departemen produksi. Nah, penggunaan tarif ini sesuai apabila produk yang dihasilkan bersifat fluktuatif dari waktu ke waktu, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan distorsi biaya periodik dari setiap unit yang dihasilkan. Nah, pada kasus ini, tiap departemen bagian kemungkinan memiliki tarif yang berbeda. Nah, tarif BOP itu rumusnya estimasi biaya overhead pabrik dibagi estimasi dasar pembebanan pada kapasitas normal. Kemudian BOP yang dibebankan itu rumusnya tarif BOP dikali dasar pembebanan sesungguhnya. Nah, kebijakan perusahaan terkait BOP di Departemen Pencampuran itu tuh sebesar 62,5% dari biaya bahan langsung, sementara di Departemen Pencetakan sebesar 20% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pencampuran itu sebesar 5.762.250 atau 62,5% dikali 11.219.600, dan di Departemen Pencetakan itu sebesar Rp6.586.000 dari 20% dikali Rp30.930.000. Nah, ini adalah ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik dalam produk pada bulan Januari 2011. Debitnya ada PDB BOP Departemen Pencampuran sebesar Rp5.762.250. Kemudian ada PDB BOP Departemen Pencetakan sebesar Rp6.586.000, dan kreditnya ada BOP dibebankan Departemen Pencampuran sebesar Rp5.762.250. Ada lagi BOP dibebankan Departemen Pencetakan sebesar Rp6.586.000. Nah, kemudian biaya overhead pabrik yang sesungguhnya itu diakumulasi dalam akun BOP aktual sebagai akun pengendali atau kontrol. Nah, sementara rincian BOP itu dicatat di buku pembantu BOP. Nah, ini adalah ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat akuntansi biaya overhead pabrik aktual selama bulan Januari 2011. Kemudian, pada akhir periode, Departemen Akuntansi menutup akun BOP yang dibebankan ke dalam akun BOP aktual di setiap departemen untuk menghitung selisih BOP. Nah, apabila selisih BOP itu kecil, jumlah tersebut dapat langsung dibebankan ke akun beban pokok penjualan. Dan ini adalah ayat jurnalnya. Kemudian ada akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses. Dalam akuntansi untuk produk jadi dan produk dalam proses ini ada 4 jurnal. Yang pertama untuk mencatat produk jadi di Departemen Pencampuran yang ditransfer ke Departemen Pencetakan. Yang kedua ada untuk mencatat persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pencampuran. Yang ketiga ada pencatatan produk jadi yang ditransfer ke gudang produk jadi. Dan yang keempat ada pencatatan persediaan produk dalam proses di akhir Departemen Pencetakan. Dan ada juga akuntansi untuk produk jadi. Dalam akuntansi untuk produk
produk jadi ini, produk yang telah selesai proses pengerjaannya selanjutnya akan ditransfer ke gudang untuk disimpan atau diperjualbelikan. Dan jurnalnya ada dua, yaitu yang pertama untuk mencatat penjualan produk jadi ke pelanggan secara kredit, yang kedua untuk mencatatkan beban pokok penjualan atas produk jadi yang kedua yang dijual. Dan yang terakhir adalah laporan biaya pokok produksi. Ada 3 informasi penting dalam laporan biaya ini. Yang pertama ada schedule kuantitas, yang kedua ada pembebanan biaya, yang ketiga ada pertanggungjawaban biaya. Yang selanjutnya adalah penambahan bahan di departemen lanjutan. Penambahan bahan baku pada departemen lanjutan setelah departemen pertama dapat mengakibatkan salah satu dari 3 hal, yaitu 1. Tidak meningkatkan unit produk tetapi meningkatkan biaya produksi. 2. Meningkatkan unit produk tetapi tidak meningkatkan biaya produksi. Dan 3. Meningkatkan unit produk maupun biaya produksi. Tambahan bahan baku ini mempunyai 2 kemungkinan. Yang pertama, tidak menambah jumlah produk yang dihasilkan. Tambahan ini tidak terpengaruh terhadap penghitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan, sehingga tidak mempengaruhi perhitungan HPP persatuan yang diterima dari departemen produksi sebelumnya. Yang kedua adalah menambah jumlah produk yang dihasilkan. Hal ini akan berakibat diadakannya penyesuaian HPP persatuan yang diterima dari departemen produksi. Berikut ini adalah tampilan 4.4. Berdasarkan tampilan 4.4 ini, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar Rp89.970.750 yang terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya keluar proses yang sebesar Rp89.970.750 yang terdiri dari biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses. Kemudian adalah tampilan 4.5. Nah, berdasarkan tampilan pada 4.5 ini, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar Rp125.244.000 yang terdiri dari biaya departemen percampuran, departemen percetakan atau biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan biaya keluar proses sebesar Rp125.244.000 yang terdiri dari biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses, sama seperti tampilan 4.4. Nah, untuk mendapatkan ilustrasi terkait pembahasan departemen berikutnya setelah departemen pertama, departemen lanjutan, berikut adalah contoh dari PT Samudra Maju Industri yang merupakan perusahaan di bidang industri pengolahan udang tepung, yang mana proses produksi melalui 2 departemen produksi yang utama, yaitu Departemen Pengupasan dan Departemen Penepungan. Departemen Pengupasan terdiri dari pengupasan kulit udang dan bagian pembuangan kepala udang. Sementara Departemen Penepungan terdiri dari bagian penepungan halus, kemudian bagian penepungan cair yang sudah diberikan bumbu-bumbu, dan terakhir bagian penepungan kasar untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi untuk disimpan dengan suhu 40 derajat Celcius. Nah, berikut informasi yang terkait operasional di Departemen Pengupasan dan Departemen Penepungan selama bulan April 2010. Nah, berikut ini adalah datanya keterangan Departemen Pengupasan dan Departemen
Departemen Penepungan. Nah, pertanyaannya adalah 1. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan atas transaksi yang terjadi selama bulan April 2010 melalui dari pembebanan biaya dalam proses produksi sampai dengan penyimpanan produk di gudang produk jadi. 2. Buatlah laporan biaya pokok produksi untuk bulan April 2010. Jurnal yang diperlukan atas transaksi yang terjadi selama bulan April 2010 mulai dari pembebanan biaya dalam proses produksi sampai dengan penyimpanan produk di gudang produk jadi. Departemen Pengupasan. 1. Pembebanan biaya bahan. Pemakaian bahan selama bulan April 2010 adalah sebesar 5.254.744.320 rupiah. Jurnalnya PDP, biaya bahan Departemen Pengupasan di debit dan persediaan bahan di kredit. Jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Pengupasan. Yang kedua adalah pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan April 2010 adalah sebesar 1.585.546.116 rupiah. Nah, berikut jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengupasan. PDB, biaya tenaga kerja Departemen Pengupasan di debit, biaya upah dan gaji di kredit dengan jumlah 1.555.546.116 rupiah. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik selama bulan April 2010 adalah sebesar 2.100.333.816 rupiah. Nah, berikut adalah jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Pengupasan. Sebelumnya maaf, ini tidak begitu terlihat. Nama akun dan keterangannya. PDP, biaya overhead pabrik Departemen Pengupasan di debit dan BOP dibebankan Departemen Pengupasan di kredit dengan nilai 2.333.1.816 rupiah. Yang keempat adalah produk jadi di akhir periode Departemen Pengupasan. Produk jadi yang diselesaikan di Departemen Pengupasan selama bulan April 2010 adalah sebesar 8.557.916.912 rupiah. Nah, dengan rincian biaya bahan sebesar 19.809.552 rupiah per unit dikali dengan 252. Hasilnya adalah 4.992.7.104 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja 19.809.552 rupiah dikali dengan 77. Ketemulah 1.555.335.504 rupiah. Kemudian biaya overhead pabrik sebesar 19.809.552 rupiah
per unit itu dikali dengan 102. Dan ketemulah 2.574.304 rupiah. Kemudian adalah produk dalam proses akhir di Departemen Pengupasan. Persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengupasan adalah sebesar 400.707.304 rupiah. Dengan rincian biaya bahan sebesar 1.042.608 per unit dikali dengan 252. Hasilnya adalah 262.737.216 rupiah. Kemudian biaya tenaga kerja sebesar 1.042.608 dikali 75% dikali dengan 77. Hasilnya adalah 60.210.612 rupiah. Kemudian biaya departemen, kemudian biaya overhead pabrik ditemukan sebesar 79.759.512 rupiah. Selanjutnya, tampilan 4.6 ini merupakan laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengupasan. Berdasarkan tampilan 4.6 ini, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar 8.940.624.252 rupiah yang terdiri dari biaya bahan dan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan biaya keluar proses, yaitu sama sebesar 8.940.624.252 rupiah yang terdiri dari biaya produk jadi dan biaya produk dalam proses. Yang tadi adalah Departemen Pengupasan, sekarang adalah Departemen Penepungan. Yang pertama adalah pemakaian biaya bahan. Pemakaian bahan selama bulan April 2010 adalah sebesar 793.382.080 rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Penepungan. PDP biaya bahan Departemen Penepungan. Maaf, itu salah penyusutan. Yang benar adalah penepungan di debit dan persediaan bahan di kredit dengan masing-masing 792.382.080 rupiah. Yang kedua adalah pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan April 2010 adalah sebesar 269.013.710 rupiah. Berikut ayat jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Penepungan. PDP biaya tenaga kerja Departemen Penepungan di debit dan biaya upah dan gaji di kredit, ya, dengan masing-masing dengan jumlah 269.013.710
Rp13.710. Dan selanjutnya yang ketiga adalah pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik selama bulan April 2010 adalah sebesar Rp1.990.943.320. Berikut air jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya overhead pabrik di Departemen Penepungan. PDB, biaya overhead pabrik Departemen Penepungan di debit dan BOP dibebankan Departemen Penupangan di kredit. Dengan masing-masing itu Rp1.690.943.320. Yang keempat adalah produk jadi di akhir periode di Departemen Penepungan. Produk jadi yang diselesaikan di Departemen Penepungan selama bulan April 2010 adalah sebesar Rp10.669.820.394 dengan rincian produk jadi yang berasal dari Departemen Pengupasan atau produk dalam proses Departemen Pengupasan Departemen Penepungan sebesar Rp8.255.641.518 dan biaya bahan sebesar Rp744.839.120. Biaya tenaga kerja sebesar Rp260.693.692 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.638.646.064 untuk mencatat produk jadi di Departemen Penupangan. Kemudian yang kelima adalah produk dalam proses akhir di Departemen Penepungan. Persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Penepungan adalah sebesar Rp620.435.628 dengan rincian produk jadi dari Departemen Pengupasan, produk dalam proses Departemen Pengupasan Departemen Penepungan sebesar Rp512.275.394. Biaya bahan sebesar Rp40.542.960. Biaya tenaga kerja sebesar Rp8.320.018 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp52.297.256 untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Penepungan. Jelaskan tentang laporan biaya pokok produksi Departemen Penepungan. Nah, pada laporan ini laporan biaya pokok produksi Departemen Penepungan berdasarkan laporan tersebut, biaya yang dibebankan ke dalam proses produksi atau biaya masuk proses sebesar Rp18.290.296.022 yang terdiri dari biaya produk dalam proses Departemen Pengupasan Departemen Penepungan sebesar Rp8.057.916.912, biaya bahan sebesar Rp792.382.080, biaya tenaga kerja sebesar Rp269.013.710, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp1.690.943.320. Biaya tersebut harus sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan atau biaya awal proses yang sebesar Rp11.290.256.022
rupiah yang terdiri dari biaya produk jadi sebesar 10.820.394 rupiah dan biaya produk dalam proses sebesar 620.435.626 rupiah. Nah, berikut laporan biaya pokok produksi Departemen Penampungan. Yang pertama yaitu schedule produksi, yaitu produksi masuk proses yang terdiri dari produk diterima dari Departemen Pengupasan sebesar 19.809.552 unit, tambahan bahan tidak menambah produk yaitu tidak ada 0, dan kemudian kita jumlahkan sebesar 19.809.552 unit. Lalu di produksi masuk proses juga terdapat produk ditransfer ke gudang produk jadi sebesar 18.620.978 unit, dan produk dalam proses yang terdiri dari biaya bahan 100% dan biaya konversi sebesar 50% yang jumlahnya yaitu 1.188.574 unit, yang kemudian kita jumlahkan antara produk ditransfer ke gudang produk jadi dan produk dalam prosesnya sebesar 19.809.555 unit. Yang kedua yaitu pembebanan biaya yang terdiri dari elemen biaya, total biaya, unit yang ekuivalen, biaya atau unit. Yang pertama yaitu produksi Departemen Pengupasan dan Departemen Penampungan. Total biayanya sebesar 8.537.916.912 dan biaya atau unitnya sebesar 431. Kemudian biaya di Departemen Penampungan yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Biaya bahan sebesar 792.382.080 rupiah. Unit yang ekuivalen yaitu 18.620.978 ditambah dengan 1.188.574 juta yang hasilnya 19.809.552 dan biaya unitnya 40. Biaya tenaga kerja total biayanya sebesar 269.013.710 rupiah. Unit ekuivalennya yaitu didapat dari 18.620.978 rupiah ditambah 1.188.574 rupiah dikali 50%, dan biaya per unitnya 14, dan sedangkan biaya overhead pabrik yaitu sebesar 1.609.943.320 rupiah. Yang lalu unit yang ekuivalennya didapatkan dari 18.620.978 rupiah ditambah 1.188.574 rupiah dikali 50%, dan biaya unitnya sebesar 88. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya. Pertanggungjawaban biaya ini terdiri dari produk yang jadi yang ditransfer ke gudang, produk dalam proses yang terdiri dari PDP, Departemen Pengupasan, Departemen Penampungan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik, yang nanti jumlahnya sebesar hasil akhirnya sebesar 11.290.256.022 rupiah. Ilustrasi terkait penambahan bahan di Departemen Lanjutan yang menambah jumlah unit produk yang dihasilkan. Berikut adalah contoh dari PT Harum Indotama, perusahaan yang bergerak di bidang industri jamu dan kosmetika tradisional yang telah menghasilkan berbagai produk yang mana salah satunya adalah sampo. Proses produksi dilakukan secara berurutan atau sequential product flow, mulai dari Departemen Pengolahan sampai ke Departemen Pengemasan. Perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses di kedua departemen produksinya. Berikut informasi yang terkait operasional Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan di bulan Maret 2011.
yaitu yang pertama Departemen Pengolahan. Ini untuk informasinya. Nah, dalam informasi tersebut kita disuruh untuk yang pertama membuat jurnal atas transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Maret 2011, mulai dari pembebanan biaya dalam proses produksi sampai dengan penyimpanan produk jadi di gudang, dan membuat laporan biaya pokok produksi untuk bulan Maret 2011. Yang pertama, pembebanan biaya bahan. Pemakaian bahan selama bulan Maret 2011 sebesar Rp1.754.948.340. Jurnalnya yaitu PDP biaya bahan Departemen Pengolahan di debit sebesar Rp1.754.948.340 dan di kreditnya persediaan bahan sebesar Rp1.754.948.340 digunakan untuk mencatat pembebanan bahan di Departemen Pengolahan. Yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp226.670.574. Jurnalnya yaitu PDP biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan di debit sebesar Rp226.670.574 dan di kreditnya yaitu biaya upah dan gaji sebesar Rp226.670.574 digunakan untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengolahan. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya overhead pabrik. Pada biaya overhead pabrik selama bulan Maret adalah sebesar Rp269.590.446. Jurnalnya yaitu PDP biaya overhead pabrik di Departemen Pengolahan pada BOP dibebankan di Departemen Pengolahan sebesar Rp269.590.446 digunakan untuk mencatat pembebanan BOP di Departemen Pengolahan. Yang keempat yaitu produk jadi di akhir periode Departemen Pengolahan. Produk jadi yang diselesaikan di Departemen Pengolahan selama bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp2.228.788.500 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp1.739.459.100, biaya tenaga kerja sebesar Rp224.874.780 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp267.454.620. Jurnalnya yaitu pada bagian debit PDP Departemen Pengolahan dan Departemen Pengemasan sebesar Rp2.228.788.500. Kreditnya yaitu PDP biaya bahan Departemen Pengolahan sebesar Rp1.236.459.100. PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengolahan sebesar Rp224.874.780 dan PDP BOP di Departemen Pengolahan sebesar Rp267.454.620 digunakan untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan. Yang terakhir yaitu produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Persediaan produk dalam proses akhir ini sebesar Rp22.420.860 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp18.489.240, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.795.794 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp2.135.826. Jurnalnya yaitu pada bagian debit persediaan PDP Departemen Pengolahan sebesar Rp22.420.860
Rp26.860. Bagian kreditnya yaitu PDP biaya bahan Departemen Pengolahan sebesar Rp18.489.240, PDP tenaga kerja Departemen Pengolahan sebesar Rp1.795.794, PDP BOP Departemen Pengolahan sebesar Rp2.135.826 digunakan untuk mencatat persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengolahan. Setelah kita mencatat ayat jurnal tersebut, kita membuat laporan biaya pokok produksi Departemen Pengolahan. Laporannya yang pertama yaitu schedule produksi yang terdiri dari produk masuk proses sebesar 1.344.788 unit. Kemudian produk yang ditransfer ke departemen sebesar 1.330.620 unit. Produk dalam proses yang terdiri biaya bahan 100%, biaya konversi 75% sebesar 14.168 unit. Totalnya yaitu 1.344.788 unit. Yang kedua yaitu pembebanan biaya. Terdiri elemen biayanya, total biaya unit yang ekuivalen biaya per unit. Biaya bahan totalnya Rp1.754.948.340. Unit yang ekuivalen didapat dari 1.330.620 ditambah 14.168 dan hasilnya 1.344.788. Biaya unitnya sebesar 1.305. Yang kedua yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Nah, untuk ditotal semuanya yaitu dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik totalnya Rp2.251.209.360. Dengan biaya unit total semuanya yaitu sebesar 1.675. Tiga pertanggungjawaban biaya yaitu terdiri dari produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan sebesar 1.330.620 unit dikali 1.675. Hasilnya Rp2.226.788.500 dan proses dalam akhir yang terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Total dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp22.420.860. Nah, dari ini yang produk yang ditransfer ke Departemen Percetakan ditambah dengan produk dalam proses akhir. Total biaya akhirnya yaitu Rp2.259.360. Departemen Pengemasan. Yang pertama yaitu pembebanan biaya bahan. Pemakaian bahan selama bulan Maret 2011 sebesar Rp1.412.764.260. Jurnalnya yaitu PDP biaya bahan Departemen Pengemasan didebit sebesar Rp1.412.764.260 dan persediaan bahan di kredit digunakan untuk mencatat pemakaian bahan di Departemen Pengemasan. Yang kedua yaitu pembebanan biaya tenaga kerja. Pembebanan biaya upah dan gaji selama bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp184.239.087. Jurnalnya yaitu PDP biaya tenaga kerja Departemen Pengemasan pada biaya upah dan gaji sebesar Rp184.239.087 digunakan untuk mencatat pembebanan biaya tenaga kerja di Departemen Pengemasan. Yang ketiga yaitu pembebanan biaya overhead pabrik. Pembebanan biaya overhead pabrik selama bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp287.985.369. Jurnalnya yaitu PDP biaya overhead pabrik di Departemen Pengemasan pada BOP dibebankan di Departemen Pengemasan sebesar
Rp287.985.369 digunakan untuk mencatat pembebanan BOP di Departemen Pengawasan. Yang keempat yaitu produk jadi di akhir periode. Pengemasan produk jadi yang diselesaikan di Departemen Pengemasan selama bulan Maret 2011 sebesar Rp4.309.920 yang dengan rincian biaya yang berasal dari Departemen Pengelolaan sebesar Rp2.279.520, biaya bahan sebesar Rp1.399.117.728, PTK sebesar Rp180.344.944, dan biaya overhead pabrik sebesar Rp286.587.728. Jurnalnya yaitu persediaan produk jadi di debit sebesar Rp4.007.309.920, kreditnya PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan sebesar Rp2.209.520, dan PDP biaya bahan di Departemen Pengemasan sebesar Rp1.319.711.728, PDP biaya tenaga kerja di Departemen Pengemasan sebesar Rp183.344.944, dan PDP biaya overhead pabrik di Departemen Pengemasan sebesar Rp286.587.728 digunakan untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengemasan yang ditransfer ke gudang produk jadi. Yang kelima yaitu produk dalam proses akhir di Departemen Pengemasan. Persediaan produk dalam proses akhir di Departemen Pengemasan sebesar Rp37.467.196 yang rinciannya biaya yang berasal dari Departemen Pengelolaan sebesar Rp21.528.880, biaya bahan sebesar Rp13.646.532, PTK sebesar Rp89.143, biaya overhead pabrik sebesar Rp1.397.641. Jurnalnya yaitu persediaan PDP di Departemen Pengemasan sebesar Rp37.467.196, kreditnya PDP Departemen Pengolahan dan Pengawasan sebesar Rp21.528.880, PDP biaya bahan Departemen Pengemasan sebesar Rp13.646.532, PDP biaya tenaga kerja pengemasan sebesar Rp894.143, dan PDP BOP di Departemen Pengemasan sebesar Rp1.397.641. Selanjutnya yaitu setelah mencari jurnalnya, kita membuat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pengemasan yang terdiri yang pertama yaitu schedule produksi, yaitu produk masuk proses sebesar produk diterima dari Departemen Pengolahan sebesar 1.330.620 unit, tambahan produk adanya tambahan bahan sebesar 466.790 unit. Jika dijumlahkan hasilnya 1.997.410 unit. Produk yang ditransfer ke gudang sebesar 1.780.048 unit. Produk dalam proses sebesar 17.362 unit. Yang kedua, pembebanan biaya terdiri elemen biaya, total biaya, unit yang ekuivalen, biaya atau unit. Elemen biaya terdiri dari PDP Departemen Pengolahan, Departemen Pengolahan, Departemen Pengemasan, penyesuaian biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Bisa dilihat total biaya ekuivalen hingga biaya unitnya. Jika ditotal dari elemen biaya tersebut, totalnya yaitu Rp4.113.777.216,
dan total biaya per unitnya yaitu 2.290. Yang ketiga, pertanggungjawaban biaya dari produk jadi yang transfer ke gudang yaitu 1.780.000 48 unit dikali 2.290. Hasilnya 4.076.309.920 rupiah. Produk dalam proses dari PDP Departemen Pengolahan, Departemen Pengemasan, biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik yang total semuanya ini yaitu 37.467.196 rupiah. Jika di total seluruhnya yaitu hasilnya 4.113.777.216 rupiah. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.